Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab lantai bagian uji kompetensi 3. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan penampang sorus berikut. Bagian yang berfungsi melindungi sorus ditunjukkan oleh angka. Jadi kita identifikasi satu persatu terlebih dahulu. Yang nomor 1 itu adalah gambar dari daun fertil. Maksudnya gimana? Daun ini bisa menghasilkan spora. Lalu yang nomor 2 adalah gambar dari sporangium atau yang biasa disebut dengan kotak spora. Gambar nomor 3 adalah spora. Gambar nomor 4 adalah indusium atau pelindung dari spora. Sedangkan gambar nomor 5 adalah plasenta yang merupakan jaringan fertil dan akan berkembang menjadi sporangium dan juga indusium. Nah, jadi di sini yang berfungsi sebagai pelindung spora adalah nomor 4, indusium. Jawabannya yang D. Nomor 2, perhatikan beberapa jenis tumbuhan paku berikut. Tumbuhan paku yang mempunyai sporofil berbentuk perisai dengan sporangium pada sisi bawahnya ditunjukkan oleh angka. Jadi tumbuhan paku yang memiliki perisai itu masuk ke dalam golongan paku ekor kuda atau Equisteniae. Nah, anggota dari paku ekor kuda itu contohnya adalah Equisetum sp dan juga Rhinia elegans. Maka jawabannya di sini adalah yang E, 5 dan juga 6. Lalu gimana dengan silotum? Silotum sendiri itu cirinya adalah sporanya terletak di buku-buku cabang. Lalu untuk yang nomor 3 dan 4, Dirosteris dan juga Silaginella, sporanya akan berbentuk strobilus dan terletak di ujung batang. Sedangkan yang Platycerium, sporanya berbentuk sorus. Nah, jawabannya tadi apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 3, tumbuhan paku berikut yang termasuk dalam kelas yang sama dengan tumbuhan pada gambar di samping adalah, nah, gambar yang ada pada nomor 3 ini adalah gambar dari Azolla pinnata atau yang disebut dengan paku air. Azolla pinnata ini masuk ke dalam kelas Filicinae atau paku sejati. Lalu siapa saja anggotanya paku sejati? Contohnya selain Silaginella adalah Ophioglossum reticulatum. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4, cermati tahapan-tahapan pergiliran keturunan pada tumbuhan paku berikut. Tahap pergiliran keturunan pada tumbuhan paku yang bersifat diploid atau 2N terdapat pada angka. Nah, jadi skema dari pergiliran keturunan paku seperti pada gambar ya. Jadi diawali dari spora yang kemudian berkembang menjadi protalium. Nah, ini dua-duanya sifatnya masih N atau haploid. Nah, protalium akan menghasilkan gamet nih, gamet jantan dan juga gamet betina. Archegonium adalah gamet betina, sedangkan Antheridium adalah gamet jantan. Archegonium akan menghasilkan sel telur, sedangkan Antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Nah, ini semuanya sifatnya adalah haploid atau N. Lalu terjadi peleburan antara gamet jantan dan betina, menghasilkan zigot. Nah, zigot di sini bersifat 2N atau diploid. Kemudian zigot berkembang menjadi tumbuhan paku yang juga 2N. Tumbuhan paku akan menghasilkan sporofil, daun yang bisa menghasilkan spora. Kemudian terbentuklah sporangium dan di dalam sporangium ada spora. Nah, jadi di sini yang tergolong ke dalam 2N atau diploid adalah nomor 3 tumbuhan paku, nomor 5 sporangium dan nomor 6 zigot. Jawabannya adalah yang D. Nomor 5, berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, pengelompokan tumbuhan paku pada gambar tersebut yang benar adalah, untuk gambar yang A itu adalah gambar dari Lycopodium, sedangkan gambar yang B adalah gambar dari Equisetum. Lycopodium termasuk ke dalam paku homospora karena hanya menghasilkan satu jenis spora. Sedangkan yang Equisetum termasuk ke dalam paku peralihan karena dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan juga spora betina. Maka secara berturut-turut antara A dan dengan yang B
Keduanya termasuk ke dalam paku homospora dan paku peralihan. Jawabannya yang B. Nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai struktur tubuh tumbuhan paku adalah, nah kita identifikasi dulu sebenarnya tumbuhan paku itu strukturnya seperti apa sih? Untuk daunnya sendiri, paku itu dibedakan menjadi dua. Ada mikrofil dan juga makrofil. Kalau mikrofil itu mempunyai daun yang berukuran kecil atau bahkan berbentuk seperti sisik. Sedangkan makrofil itu memiliki daun berukuran besar, bertangkai daun, bertulang daun, serta sel-selnya mengalami diferensiasi. Jadi sudah jelas ada jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, dan juga stomata. Sedangkan berdasarkan fungsinya daunnya dibedakan jadi dua, ada tropofil dan juga sporofil. Kalau tropofil itu tergolong ke dalam daun steril karena dia hanya khusus untuk fotosintesis. Sedangkan sporofil itu daun fertil karena dia berfungsi untuk fotosintesis dan juga bisa menghasilkan spora. Dan sinangium sendiri itu adalah sporangium yang terletak di ketiak daun. Lalu sistem perakaran pada tumbuhan paku adalah akar serabut yang telah sempurna atau akar sejati karena sel-selnya sudah mengalami diferensiasi. Jadi pernyataan A sampai dengan E di sini yang paling tepat adalah yang E. Mikrofil pada tumbuhan paku belum terdiferensiasi menjadi jaringan yang kompleks karena hanya berupa rambut atau sisik. Nomor 7. Salah satu ciri tumbuhan paku dari kelompok Lycopodidae adalah, Lycopodidae itu biasa disebut dengan paku kawat, merupakan salah satu kelompok tumbuhan paku yang mempunyai ciri daunnya berukuran kecil, kemudian berbentuk sisik dan tersebar pada batang. Lalu dia juga tidak bertangkai serta selalu bertulang satu. Maka di sini jawabannya adalah yang A, daunnya berbentuk sisik dengan satu tulang daun. Nomor 8, tumbuhan paku pada gambar di samping dapat dimanfaatkan sebagai, gambar nomor 8 itu adalah gambar dari Gleisenia linearis. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai pelindung tanaman persemaian. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9, salah satu tumbuhan paku dapat dimanfaatkan sebagai obat diuretik karena mengandung asam kersik dan kalium yang tinggi. Karakteristik yang dimiliki oleh tumbuhan paku tersebut adalah, tumbuhan paku yang bisa dimanfaatkan untuk obat di sini itu adalah Equisetum. Equisetum termasuk ke dalam kelas paku ekor kuda. Umumnya ciri-cirinya dia adalah berada di tempat yang lembab, batangnya berongga dan biasanya memiliki cabang berkarang pada buku-buku batang, serta daun-daun kecil yang berbentuk sisik. Jadi di sini cirinya adalah yang E, berupa ternak dengan batang-batang berongga dan cabang berkarang pada buku-buku batang. Nomor 10, tumbuhan paku berikut yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah, di sini Mimin akan identifikasi dulu satu persatu. Yang pertama adalah paku kawat atau Lycopodium. Ini bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias, obat batuk, sesak nafas, dan juga obat bisul. Untuk yang B, Gleisenia, ini dapat dimanfaatkan sebagai pelindung tanaman persemaian seperti yang nomor sebelumnya tadi. Nomor 3, yang C itu adalah Marselia crenata, bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau sayuran. Nomor 4, Azolla pinnata dapat bersimbiosis dengan Anabaena untuk mengikat nitrogen bebas dari udara. Sedangkan yang Salvina ini bersifat merugikan karena menjadi gulma bagi tanaman padi. Di sini yang fungsinya sebagai bahan makanan adalah yang C, Marselia crenata. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.